barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Umur apa? Hah? Setelah umur 18 tahun ya? Jadi setelah umur hamilan 9, rata-rata begitu kan? Rata-rata 9. Ternyata Umar yang bukan baca Quran, selalu baca Quran dan menghafal Al-Quran, tetapi luput pemahamannya dari hal itu. Lalu diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa kehamilan 6 bulan sah menurut Al-Quran. Lalu dia bacakan ayat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kehamilan dan masa menyusu itu mencapai 30 bulan. 30 bulan. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 30 bulan. Lalu dibandingkan ayat dalam surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'a. Wanita-wanita menyusui anaknya 2 tahun penuh. 2 tahun adalah 24 bulan. Berarti Allah tadi menggabungkan masa hamil dan masa menyusui 30 bulan. Dari 30 kurang 24, tinggal berapa bulan? Nah, berarti sah secara Al-Quran mengesahkan kehamilan 6 bulan. Coba kalau seandainya diikuti fatwa Umar tadi, ijtihadnya, tak diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dalam hal ini mana yang lebih tinggi ilmu Umar daripada Abu Ali bin Abi Thalib? Umar lebih tinggi. Tapi kadang-kadang kita harus perlu bertanya kepada yang lebih muda, yang lebih rendah ilmunya. Karena memang seperti kata pepatah, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Kadang-kadang dapat di sungai yang kecil sesuatu yang tak didapatkan di lautan yang luas. Kan masih ingat kopi enggak bertulang, enggak ada di laut yang luas, adanya di sungai. Itu pun asalnya dari kuat pula ya. Nah, jadi itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak bisa semuanya ada di laut. Dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan hamba-hamba bahwa kita ini selalu dalam kekurangan. Musa alaihissalam ketika ditanyakan, ada enggak orang yang lebih alim di atas permukaan bumi hari ini? Dia katakan enggak ada. Dan dia benar. Dan dia benar bahwa yang paling alim adalah Musa di masa itu. Kan nabinya, rasul, dapat wahyu. Lalu Allah SWT ingatkan dia bahwa perasaan itu tak boleh ada. Bahwa perasaan itu tak boleh ada. Akhirnya Allah perintahkan dia untuk belajar kepada seorang nabi yang namanya Nabi Khadir alaihissalam. Orang kita menyebutnya Nabi Khaidir, ya, Nabi Khaidir, sehingga banyak nama Pak Khaidir di negeri ini. Asalnya dari Nabi Khadir atau Khidir, tapi menjadi di Indonesia jadi Khaidir. Biasalah ada kreasi dan inovasi. Nah, jadi kaum muslimin, akhirnya Allah buktikan bahwa ada ilmu. Baru 3 kasus saja Musa harus angkat
angkat tangan, harus mengakui bahwa di situ dia tidak tahu. Bukan berarti Khadir lebih hebat seperti yang diyakini oleh sebagian kalangan umat Islam hari ini, Nabi Khadir lebih hebat dari Musa. Tidak, Musa lebih hebat karena dia masuk dari 1 dari 5 ulul azmi minar rusul, dan ulul azmi hanya 5 dari 124.000 nabi dan rasul. Coba bayangkan berapa yang itu dia salah satu nabi terhebat, tetapi tidak semuanya dia ketahui. Oleh sebab itu dari sini pentingnya kita untuk selalu seperti yang dilakukan oleh Umar, yang dilakukan para ulama kita, para al-a'immatul arba'ah, yang bila sahih hadis dan walaupun bertentangan dengan amaliyah yang biasa kita kerjakan, Umar siap untuk meninggalkan. Sebab kalau seandainya dia bertahan dengan fatwanya, itu istri dihukum. Wanita yang sudah bersuami berzina, apa hukumannya? Dirajam sampai mati. Kemudian suaminya kehilangan istrinya, harus diceraikan, dan anaknya kehilangan ibunya, karena nanti setelah anaknya selesai menyusu, ibunya dieksekusi. Banyak konsekuensi hukum yang berbahaya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang ingatkan, Umar berdosa? Tidak, Umar berilmu. Orang berilmu berijtihad, salah tak berdosa. Tapi kalau orang jahil berijtihad, benar pun berdosa. Jadi mohon maaf, kalau tuan-tuan dan puan-puan bukan seorang alim dan bukan seorang yang berilmu, jangan coba-coba berijtihad dalam agama ini. Sebab benar pun berdosa. Benar pun hasilnya tetap berdosa. Tapi orang yang berilmu, salah pun hasilnya tetap berpahala. Begitulah ketentuan dari Rabbul Alamin yang diajarkan Nabi SAW. Kok panjang sekali mukaddimah itu? Hah? Sengaja. Karena memang kalau terbangnya jauh, belajarnya harus jauh. Pesawat yang Boeing dengan pesawat non Boeing jauh belajarnya lah. Itu juga dengan masalah yang kadang-kadang besar, kita juga perlu mukaddimah yang mengantar. Ma'asyal kiram. Jadi hari-hari yang 10, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun min ashri Zulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal salih lebih baik dan lebih afdal dilakukan melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan lebih hebat dari hari-hari bulan Ramadan. Lebih hebat dari hari-hari bulan Ramadan. Binassi Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Kalau malamnya memang malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir lebih afdal dari 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wallahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia pula yang memilih. Dia tentukan ini yang afdal malamnya dan ini yang afdal siangnya. Ini yang afdal tempatnya, ini yang kurang afdal tempatnya. Itu semua Allah ciptakan dan dia yang memiliki, dan itu semuanya adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Atau beruntunglah orang Mekah, sah karena tinggal di Mekah. Belum tentu, karena Mekah itu punya adab. Kalau dia tinggal di Mekah tak menjaga adabnya, sama saja dengan yang mungkin lebih afdal yang tinggal di Pekanbaru, tapi menjaga adab-adab walaupun sekali datang ke tanah suci. Sebab saya juga pernah menemukan orang sopir taksi tinggal di Mekah, tidak pernah sholat di Masjidil Haram. Subhanallah. Awak kan, saya kan suka orangnya apa namanya, gaul lah ni ya. Suka bercanda dengan orang-orang tu. Masya Allah, Syekh dari mana? Lahir di Mekah. Tinggal di mana? Tinggal di Mekah. Umurnya sudah di atas 60. Masya Allah. Luar biasa tuh, bisa tiap hari sholat Masjidil Haram. Saya tidak menanyakan, tidak mungkin sebenarnya, tapi dia simpulus mengatakan,
Wallahi ma sallaitu di Masjidil Haram. Tidak pernah saya salat di Masjidil. Saya heran kok bisa? Ya, karena dia naksi. Naksi tahu naksi? Kadang-kadang dia mau salat, orang datang minta diantar. Minta diantar. Jadi duit 20 rial di matanya kadang lebih afdal daripada salat 100.000 kali salat. Sedangkan kita subhanallah datang dari Pekanbaru, datang dari Bangkinang, datang dari Batam, datang dari mana-mana. Ketika di sana, masya Allah, belum kadang bertaut siang dengan malam. Tidurnya baru jam 10, nanti jam 12 sudah bangun lagi orang kita. Mau kemana? Ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi. Apa semua? Juga tidak. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mentakzim syiar tentu beda dengan yang tidak mentakzim syiar. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita juga. Kalau sekarang jemaah haji, orang-orang yang pergi haji ke Baitullah, mereka bergelimang kebaikan di tanah suci, di bulan suci, di hari-hari yang mulia. Mereka beramal, tapi kita juga diberikan bagian dari situ, yaitu amalan-amalan di awal bulan Zulhijjah. Dan tentu saja amalan yang paling utama yang harus pertama-tama menjadi skedul utama kita adalah yang disyariatkan pada hari-hari itu. Amalan yang paling utama yang disyariatkan pada hari-hari itu. Oleh sebab itu seseorang harus mencari apa yang disyariatkan di 10 hari pertama itu. Itu harus diutamakan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, karena ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kemana menta'zim syiar Allah SWT adalah dengan 3 langkah. Dengan 3 langkah. Yang pertama adalah dengan meniatkan melakukannya. Meniatkan melakukan dan menegakkannya. Sekarang tuan-tuan berniat untuk melakukan sesuatu yang disyariatkan di 10 hari pertama. Itu harus ditamakan, bukan yang lain-lain. Apa yang disyariatkan misalnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Berbanyak berzikir. Sah? Memperbanyak zikir. Yang kedua, berpuasa, khususnya di tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, menikah. Ada masuk ya? Tahib. Yang ketiga, menunaikan haji, menunaikan manasik haji. Yang keempat, habis ya, menghormati bulan haram, menghindari maksiat, karena bulan haram itu adalah bulan diharamkannya segala bentuk kezaliman. Kalau ada kita menzalimi orang, segera minta dihalalkan, segera minta dimaafkan. Jangan ditambah pula di bulan ini, jangan ditambah bulan ini. Dulu orang-orang kafir, orang jahiliyah, orang musyrikin, bila datang bulan haram tengah perang berhenti. Subhanallah, otomatis perang di siang tu ternyata terlihat hilal, Masya Allah, langsung berhenti serentak. Apapun motivasinya, yang jelas mereka sangat mensucikan bulan-bulan haram. Awak semakin bulan haram semakin banyak fitnah yang terjadi. Kenapa? Tidak terasa oleh kita datangnya, tidak ada niat untuk mentakzimnya, tidak ada niat untuk mentakzimnya. Maka yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada mentakzim syiar itu sendiri. Kalau sudah ada rasa takzim, kita akan melakukannya dan tidak akan mau berpindah daripadanya, dan akan melaksanakan seperti yang diinginkannya, karena ini adalah syiar yang harus ditakzim. Yang kedua adalah dengan mengizharkannya, menampakkannya. Maka syiar itu kan diambil dari kalimat syiar. Syiar itu adalah pakaian luar. Jelas ya?
Maka syiar itu asalnya adalah pakaian yang dipakai di paling luar. Apa misalnya? Yang pakai rompi, syiar adalah rompi. Kalau seandainya dia pakai jubah, jubah itu adalah syiarnya. Syiar itu artinya tanda. Ini tandanya direktur ini. Apa tandanya? Kalau kita ke direktur apa tandanya? Pakai dasi ya. Syiarnya. Syiarnya pakai dasi. Kalau yang ini pegawai apa? Hitam putih ya. Misal. Atau kalau raja apa syiarnya? Mahkotanya. Ustaz apa syiarnya? Tandanya ustaz. Kalau di Arab misalnya dia pakai bust atau pakai mislah. Jadi kalau syekh pada umumnya pakai mislah atau para pembesar dan seterusnya. Atau kalau kita pakai kartu pengenal. Nah, ini adalah syiar yang membedakan kita dengan orang lain. Makanya tidak boleh menegakkan syiar agama lain, karena kita menghidupkan agama lain, karena menghidupkan syiarnya. Yang kedua, bahwa syiar ini bukan buatan kita. Kan sebagian orang membuat amalan-amalan lain dalam agama ini lalu dianggap sebagai syiar. Syiar itu memang sya'airullah, syiar agama Allah. Maka datang yang ketiga, yaitu berilmu tentang syiar itu. Wajib dipelajari tentang syiar itu. Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, berarti bukan ilmu yang benar dalam masalah itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang disyariatkan dan yang menjadi syiar yang harus dinampakkan dan tidak boleh disembunyikan, harus dilaksanakan di tempat yang ramai, disaksikan oleh orang ramai, dan harus hidup di masyarakat kita dalam skala besar adalah haji. Sudah tadi, tidak mungkin haji di sini. Puasa belum, nunggu tanggal 9. Sah? Dan yang sudah Tuhan rencanakan sekarang itu apa biasanya? Jauh-jauh hari direncanakan apa? Adalah pelaksanaan udhiyah, yaitu melaksanakan kurban atau udhiyah. Apa makna udhiyah? Diambil dari kalimat duha, yaitu sembelihan di waktu duha. Sembelihan di waktu duha. Nah, maka kapan disembelih? Di hari raya Idul Adha. Idul Adha. Kapan hari raya? 10 Zulhijjah. Maka boleh tidak disembelih korban sebelum 10 Zulhijjah? Tidak boleh. Boleh tidak disembelih hari raya itu sendiri, tapi disembelih di malam harinya karena sudah masuk 10 Zulhijjah? Kenapa tidak boleh? Karena dia sembelihan di waktu duha. Makanya kapan disembelih? Setelah solat setelah solat Idul Adha. Setelah solat Idul Adha. Nah, asyiral kiram dirahmati Allah. Ini aturan-aturan seperti ini, aturan-aturan seperti ini harus dipelajari. Harus dipelajari. Kalau tidak, dia tidak menjadi syiar, tapi menjadi su'ur. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yaitu mengikuti sesuai rasa. Kalau syiar sesuai dengan yang disyariatkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihissalam menyuruh orang yang menyembelih sembelihannya sebelum hari atau sebelum salat Idul Adha untuk mengulang kembali. Untuk mengulang kembali. Ada sahabat yang menyembelih karena ingin cepat supaya bisa dinikmati selesai salat Idul Adha. Kan ada hadisnya. Hadis kalau tidak dilaksanakan sesuai hadis menjadi subuhan. Paham tak tuan-tuan?
Hadis kalau tidak laksanakan sesuai hadis, dia menjadi subuhat. Kenapa jadi subuhat? Kan Nabi bilang, hendaklah makanan pertama dimakan selepas salat Idul Adha dari daging kurban. Dari daging kurban. Makanya disunnahkan Idul Adha salatnya diawalkan. Dan menahan untuk tidak makan dan minum dulu sebelum selesai salat, supaya Idul Adha atau supaya makanannya terasa nikmat di sedang lapar tadi. Cuman masalahnya sekarang, karena kita melaksanakan kurban beramai-ramai, bersekutu, bermusyarakah, dengan adanya panitia apa? Panitia, akhirnya pelaksanaannya jadi lambat. Pelaksanaannya jadi lambat. Karena harus menunggu dulu pembagian dengan plastik-plastiknya. Harus ada kupon-kuponnya. Akhirnya jam 3 daging belum bisa didistribusikan. Akhirnya sebagian berijtihad. Coba bayang, sebagian berijtihad. Seperti yang saya dengar dari salah seorang kepala daerah, bahwa saya sembelih selalu sebelum hari H, supaya besok rendang dah matang. Besok rendang sudah matang. Opornya sudah siap, sehingga lontong besok selesai, sudah ready. Kan lebih cepat dinikmati, lebih baik. Nah, ijtihad seperti ini kalau datang Umar bin Khattab, gimana kira-kira? Gimana kira-kira kalau Umar datang? Pasti lauja'tuhu darban. Pasti dia hukum itu, dicambuk itu orang seperti ini. Kalau dia gubernur diberhentikan. Nah, kalau dia bupati, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Karena Umar sendiri dia berijtihad dalam berbagai kasus, lalu datang hadis, dia cabut seluruh keputusannya. Hadis sudah jelas bahwasanya sembelihan itu tak boleh dilakukan kecuali setelah selesai salat. Kok dibeda-bedakan? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa la yus'alu amma yaf'al, la yus'alu ma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak diminta pertanggungjawaban, tidak ditanya kenapa dia mengatur seperti ini, karena dia pemilik mutlak. Dan semua itu ada hikmah. Hikmah yang paling besar adalah Anda orang taatkah atau Anda orang pembangkang? Orang taatkah atau orang pembangkang? Menurut pikiran saya lebih baik. Pikiran tidak lebih hebat dari ilmu. Oleh sebab itu orang berpikir belum tentu berilmu. Sahih? Orang berpendapat yang belum tentu berilmu, tapi orang berilmu pasti orang berilmu mesti berpikir. Maka ilmu harus di atas pikiran, ilmu harus di atas pendapat. Maka segala pengelolaan tak boleh berdasarkan pendapat, kecuali memang diberikan kebebasan dalam masalah itu, silakan berpendapat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika tadi masalah tadi, dia tidak punya ilmunya, atau belum sampai ilmunya, belum sampai pemahamannya, belum ada yang mengingatkannya, lalu dia putuskan bahwa ini adalah harus dihukum. Ternyata Allah utus hambanya yang lebih junior daripada Umar untuk mengingatkannya, la ya Amirul Mukminin, ini salah, yang benar adalah ini berdasarkan Al-Quranul Karim. Ketika jelas di depannya, Umar tidak banyak debat. Umar bukan tidak paham maqasidus syariah. Kalau kita kan tidak, ini maksudnya, akhirnya menolak dengan maqasid. Karena sepertinya maqasid itu lebih tinggi daripada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kaum muslimin dan muslimat, menyembelihnya setelah solat Idul Adha wajib, sedangkan menikmatinya selesai solat sunat. Bila bertentangan yang wajib dengan yang sunat, yang wajib mesti disunat. Ini yang terjadi kita kadang, sehingga membuat beberapa ijtihad baru yang memerlukan dalil, tapi sering tidak berdalil. Yang ada adalah dalil.
Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kenapa dulu mereka bisa menikmati hewan kurbannya selesai salat? Karena selesai salat, yang pakai kambing kan rata-rata kambing kan, nah dia sembelih 5 menit mati, habis itu dia kuliti 5 menit sudah terkuliti, habis itu tinggal ngambil dagingnya, dimasak 10 menit masak, maka bisa. Kalau sekarang enggak, harus nunggu dulu semuanya tumbang. Kalau korbannya sini 20, Masya Allah, memerlukan waktu tidak kurang dari 20 kali 50, berapa jam itu? Jadi ada 10 jam. Nah, jangan mau taati syariat ya, tapi harusnya kembalikan pada syariat. Kan tidak sedikit orang dengan cara-cara tersendiri melanggar apa yang ditentukan dalam syiar. Maka di sini pentingnya bahwa syiar itu tidak bisa hidup kecuali dengan ilmu. Sebab kalau ilmu tiada, kita akan memakai pendapat-pendapat, ijtihad. Kadang-kadang melanggar syariat. Akhirnya nggak ada syiar yang sebenarnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, hewan kurban apa hukumnya? Para ulama ijma' mengatakannya enggak, terjadi khilaf. Sebagian besar ulama mengatakan sunat. Sebagian mengatakan wajib bagi yang sanggup. Mengatakan wajib bagi yang sanggup. Alasan mereka adalah satu, fasalli li rabbika wanhar. Ini perintah pada asalnya wajib. Yang kedua, Nabi SAW menyuruh sahabat yang menyembelih sebelum sholat untuk mengulang kembali sebagai pengganti. Dan biasanya yang sunat tidak mesti tentuan, yang sunat biasanya diqadha atau tidak? Tidak. Tapi kalau disuruh mengqadha, biasanya yang wajib. Misalnya kita sholat, misalnya sholat rawatib terlupa atau tak bisa kita lakukan, wajib diqadha? Tidak diqadha. Makanya tidak diqadha sholat-sholat yang sunat yang tertinggal, kecuali sunat subuh. Itu diqadha oleh Nabi SAW, diqadha olehnya. Dan juga sholat sunat witir, kadang-kadang diqadhanya di siang hari. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berdasarkan itu, sebagian ulama mengatakan berkurban adalah wajib. Ditambah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya man kana law sa'atun ay yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang sanggup berkorban tapi tidak berkorban, jangan ikut salat bersama kami. Ini dijadikan oleh sebagian ulama menjadikan dalil wajibnya udhiyah. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama hadis. Hadis ini dhaif sehingga tidak kuat untuk menjadi dasar hukum wajib. Nah, kemudian adapun yang kedua, bahwa disuruh mengqadha berarti wajib. Tidak, karena ada sebagian amalan yang sunat juga diqadha oleh Nabi SAW. Berarti mengatakan bahwa yang diqadha adalah wajib, tidak semuanya. Dan paling-paling kata para jumhur, sebagian besar ulama, hukumnya adalah sunat muakkad. Saking muakkadnya, ulama sebagian mengatakan andainya tidak punya kesanggupan untuk berkurban. Apa dasar kesanggupannya? Ada sisa belanja untuk dia dan keluarganya selama hari raya dan 3 hari tasyrik. Hari raya Idul Adha tanggal 10, kemudian tambah 3 hari ayamu at-tasyrik. Nah, dapat makan 3 hari itu ternyata ada sisa uang kita, maka baginya sudah dianggap sanggup untuk berkurban. Tapi kalau seandainya tak punya kesanggupan, kayaknya tidak ada yang tak sisa belanja hari ini ya. Ada yang tidak cukup setelah tanggal 14 ya?
pasti ada sisa nampaknya. Kalau tengok saldo ada nampaknya, berarti sanggup berkurban. Sanggup berkurban. Andainya tak sanggup, saking sunatnya, saking ditekankan, maka boleh berhutang. Boleh berhutang dengan syarat, satu ada niat membayar, yang kedua ada kemampuan bayar di masa datang. Tapi kalau berhutang tak ada niat bayar, tak boleh. Atau ada niat bayar tapi tidak ada kemungkinan dapat bayar. Sahih? Kan banyak orang berhutang, nanti saya bayar Ustaz. Rupanya hutang dah banyak tempat lain pula. Ya, nanti gajian saya bayar. Rupanya sudah 5 orang dijanjikan nanti gajian saya bayar. Gajinya 2,5 juta. Di sini ambil 1,5 juta. Setelah gajian dibayar. Di sana 1 juta. Setelah gajian saya bayar. Di sini 2 juta. Siapa yang dibayarnya? Nah, jadi banyak. Dan awak sering kena. InsyaAllah bulan depan paling lambat. Alhamdulillah 3 tahun depan juga belum ada. Kadang-kadang nak minta utang baru pula. Yang lama juga belum. Masyaallah kira. Nah, yang seperti ini tak boleh berhutang untuk berkurban. Apa sebab? Dia tidak punya kemampuan bayar yang jelas. Atau gaji 3,5 juta, utang rumah angsuran 2,5 juta, motor 1,2 juta. Berapa sisa? Tidak ada sisa kan? Anda usah, jangan berhutang. Makanya kaum muslimin dan muslimat, utang itu membenamkan. Kalau bikin rumah dengan utang, rumah lapuk, utang belum selesai. Beli motor dengan utang belum lunas, motor dicuri orang. Jadi lebih baik yang buruk-buruk aja lah. Rumah diansur, dapurnya dulu. Yang paling penting di rumah tuh dapur, sah? Mana lebih penting dapur daripada kamar? Dapur. Kayaknya kamar lebih penting lah. Kamar, ya. Kamar tidur, kamar mandi, habis itu dapur. Sebab kalau dapur tidak ada masih bisa beli ampera, sah? Tapi kalau seandainya kamar nggak ada, tidurnya di emperan, di kamar dulu, sah? Kemudian kamar mandi, habis itu baru buat dapur, basur. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, besar tidak masalah, tapi lama. Besar tidak masalah, tapi lama. Macam saya sejak 2014 sampai sekarang belum selesai. Ya, ada yang bilang sekolahkanlah SK Ustaz. Saya tidak mau nyekolahkannya, nanti tidak tamat-tamat. Nanti tidak, awak ada habis-habisan napas, SK belum tamat. Biarlah. Alhamdulillah saya tidak mau menyekolahkan, dia bilang. Biarlah lambat, tapi yang jelas lama. Intinya berhutang boleh asal bisa dibayar dan ada niat membayar. Kalau tidak jangan. Artinya apa? Saking dianjurkannya udhiyah itu. Kemudian hukum udhiyah tadi hukumnya tadi ada yang wajib dan pada asalnya sunat. Kapan wajibnya? Bila seseorang mewajibkan pada dirinya, yaitu dengan bernazar. Kalau bernazar itu wajib ditunaikan. Bernazar wajib? Tidak. Tapi bila bernazar wajib ditunaikan. Kemudian bila ada yang meninggal, dia bernazar dan berwasiat, dilaksanakan. Tapi kalau tidak, udhiyah hukum asalnya untuk yang masih hidup. Sebab Nabi SAW senantiasa berkurban, ya kadang 2, bahkan kadang lebih, tetapi tak pernah meniatkan ini atas nama Khadijah misalnya, ini atas nama Saudah, ini atas nama Hamzah, ini atas nama Ibrahim, anak yang meninggal, ini atas nama, kan banyak dari keluarga Nabi yang meninggal sebelum beliau meninggal, tidak pernah tercatat, padahal dia punya kelebihan. Kan tadi di waktu haji wada Nabi SAW menumbangkan 100 ekor onta. Padahal kalau dihitung untuk kebutuhan hajinya, hadiunya dan kurban untuk keluarganya itu sudah cukup, 3 sudah cukup, tapi 100. Tapi beliau tidak memberikan nama-nama khusus yang sudah meninggal.
Oleh sebab itu wallahu alam, yang berkorban itu adalah yang hidup dan diniatkan pahalanya untuk yang hidup dan yang sudah mati. Diniatkan pahalanya bagi yang hidup dan yang sudah mati berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inna hadza an Muhammad wa an ali Muhammad wa amman lam yudahhi min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah untuk keluarga Nabi Muhammad dan keluarganya, dan ini untuk umat Nabi Muhammad yang belum pernah berkorban. Artinya yang sudah mati yang tidak sempat berkorban boleh diniatkan oleh yang hidup yang berkorban. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, boleh tidak berkorban satu orang satu ekor kerbau? Ya boleh sekali. Ya, nak 100 satu orang tidak masalah. Tetapi andainya kita kemampuan terbatas, satu ekor kerbau, satu ekor sapi, satu ekor onta, seperti riwayat Jabir bin Abdullah dari Nabi alaihissalam, di zaman Nabi kami menyembelih onta untuk 7 orang, menyembelih sapi untuk 7 orang. Baik. Kemudian hewan apa saja yang boleh dikorbankan? Ijma', seperti kata Ibnu Muflih dalam Al-Furu', bahwa ijma' ulama bahwa tidak boleh dikorbankan kecuali dari 3 spesies atau 3 famili, yaitu onta dan seluruh keluarganya. Nah, onta hitam, onta merah, onta abu-abu, onta abu-abu, ya seperti apa namanya, cenderung apa namanya, abu-abu cigak punya. Baik. Kemudian sapi dan seluruh keluarganya. Sapi, kerbau satu keluarga masih ya? Masih famili kan? Masih, alhamdulillah. Berarti kerbau masuk. Banteng masih, alhamdulillah. Kemudian kambing dengan segala jenisnya. Kambing Jawa, kambing Etawa, domba Australia, sawakin Sudan dan sebagainya. Besar kecil tidak jadi ukuran. Sama, kerbau nak besar nak kecil tidak masalah. Atau jantan betina tidak ada masalah. Adapun keyakinan sebagian bahwa jantan lebih afdal, ini tolong jangan diyakini lagi, ya. Jangan diyakini lagi, sebab banyak yang janda setelah hari Idul Adha nih, akhirnya tidak berkembang nanti peternakan kerbau dan sapi kita. Banyak janda-janda merana setelah Idul Adha karena pejantannya pada disembelih semua. Jadi tidak ada kewajiban untuk menyembelih yang jantan. Tolong pikirkan ya, jangan sampai banyak yang kesulitan mendapatkan suami setelah Idul Adha. Tapi kalau dapat, karena memang jantan dagingnya biasanya iya ya, dari sisi itu. Nah, tapi tidak ada afdaliyah tertentu dari yang jantan, apalagi meyakini syarat sahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Adapun ada yang mengatakan khilaf itu melanggar ijma'. Ada yang mengorbankan ayam, ada dan sebagainya, ada yang mengorbankan kijang. Enggak. Karena Allah menyebutkan min bahiyatil an'am wa likullin ja'alna wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Naam, dan kami bagikan setiap umat mansak, yaitu sembelihan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am itu tidak keluar dari 3 jenis ini, onta, sapi dan kambing. Nah, itu yang disebut dengan al-an'am. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang syarat atau siapa yang dikenakan atau diwajibkan, kalau mengatakan wajib atau disunahkan untuk berkorban? Yang pertama adalah orang Islam balik, berakal dan sanggup. Balik, berakal, Islam, dan ada kesanggupan untuk berkorban. Ada kesanggupan untuk berkorban. Kesanggupan sudah kita sebutkan tadi. Dan begini disyariatkan baginya berkorban. Kemudian syarat umur mesti thaniyah. Kalau onta, musim dari onta adalah 5 tahun ke atas.
Sedangkan untuk sapi dan sejenisnya 2 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga, kambing adalah 1 tahun ke atas. Tapi di saat tak ditemukan, domba umur 6 tahun dirukhsah, diberikan keringanan oleh Nabi SAW, karena karena domba biasanya lebih besar. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, syarat yang kedua dari hewan korban yang akan kita korbankan, tadi kan umurnya mesti cukup, yang kedua mesti selamat daripada aib, tidak terlalu kurus, tidak sakit, dan tidak tidak buta sebelah, dan tidak pula pincang. Seperti kata Nabi SAW, arba'un la tujzi' minal adahi. Ada 4 yang tidak bisa dijadikan kurban. Yang pertama, al-awra al-bayyinu awaruha, yaitu yang buta sebelah matanya, yang jelas kebutaannya. Wal maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang kelihatan sakitnya. Wal arja al-bayyinu arajuha, yang pincang, yang kentara pincangnya. Kemudian wal ajfa allati la tunqi, dan yang sangat kurus, tidak ada dagingnya. Orang kan cari daging, ini sudah tidak ada dagingnya. Waktu penyembelihan kita sebutkan tadi, itu selama, yaitu di hari nahar sampai hari-hari tasyrik. Andainya tidak sempat disembelih kan satu dan lain hal di hari nahar, maka boleh disembelih di hari-hari tasyrik yang 3. Batas akhirnya adalah menjelang tenggelam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Kalau sampai di sini kayaknya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah sampai di sini. Pas masalah di pembagian. Memang kita kalau pas bekerja, duluan gaji tidak apa-apa. Tapi pas terima gaji baru ya tak? Kalau pas terima gaji. Kalau pas waktu kerja, lambat pun pulang istri tidak masalah. Tapi pas sudah jam terima gaji, lambat pulang istri curiga. Jadi ada waktu bekerjanya, pelaksanaannya, alhamdulillah rata-rata tidak masalah besar. Tapi pas pembagian selalu terjadi masalah. Baik. Sekarang sesuai yang saya beri judul, berkorban untuknya, bukan untukmu. Ingat, kita berkorban untuk Allah, bukan untuk kita. Dan ingat, ini syiar Allah, bukan buatan kita. Maka oleh sebab itu, 1, mesti berniat menegakkan syariat ini. 2, mesti menampakkannya. Yang ketiga, pelajari dengan ilmu hukum-hukumnya, bukan dengan ijtihad, apalagi kalau bertentangan dengan dalil. Apalagi bertentangan dengan dalil. Tidak ada alasan bahwa ini beda pelaksanaan zaman Nabi. Yang menyuruh berbeda kan bukan Nabi kita. Dulu tidak ada panitia kurban, karena masing-masing berkurban di rumahnya masing-masing, atau di kebunnya masing-masing, atau di kandangnya masing-masing, sehingga dia bebas untuk membagi, karena Allah berikan kebebasan untuk bagi, walaupun afdalnya dibagi 3, 1/3 untuk dia dan keluarganya, 1/3 untuk sedekah kepada fakir miskin, 1/3 hadiah. Karena orang kaya tidak mau sedekah dia kan, orang kaya hadiah. Jadi al-udhiyah boleh diberikan pada orang miskin, boleh diberikan pada orang kaya, dan boleh pula tidak diberikan pada siapa-siapa pun, boleh dikonsumsi. Cuman kan kurang afdal. Bahkan boleh diberikan kepada non muslim, boleh diberikan pada non muslim. Misalnya kalau kita punya tetangga yang berdekatan rumah bukan muslim dan orang Islam sudah dapat semua, maka mereka boleh merasakan itu, boleh diberikan kepada non muslim, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang masalahnya kita berombongan. Tentu ada panitia. Hukum asalnya panitia ini sukarela atau merupakan profesi? Hah? Pada asalnya sukarela. Kalau sukarela tidak mengharapkan apa-apa. Kalau sukarela tidak mengharapkan apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan masih mengharap apa-apa, daftarkan dari awal. Saya tidak sukarela, saya mesti dengan upah. Jangan karena orang tidak ada yang minta upah dosen. Awak minta upah segan pula, tidak. Harus dari awal bilang, saya tidak mau ikut kecuali dengan upah. Supaya jelas nanti panitia akan menyiapkan upah. Dari mana? Dari mana? Woi, kurban ini milik Allah, bukan untuk kita, bukan milik kita. Ingat tuh, ini lillah. Oleh sebab itu yang berhak membaginya adalah Allah. Sama dengan harta warisan. Tuan-tuan kalau nak bagi sama anak sama banyak, bagikan semasa hidup. Itu hak tuan-tuan, hak ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya ustaz, daripada anak berkelahi setelah mati nanti, saya wasiatkan untuk setelah mati bagi sama banyak. Tak boleh dilaksanakan. Kalau setelah mati baru bagi sama banyak, haram dilaksanakan. Sebab setelah mati Allah yang punya, kan pemiliknya sudah mati, sah? Maka Allah yang membagi kembali kepada pemiliknya yang asli. Siapa pemilik aslinya? Allah SWT. Antum tak punya hak lagi karena dah mati. Tapi kalau mau melaksanakannya sama banyak, sekarang anaknya 8, duitnya 80 miliar. Banyak rupanya. Impak jarang. Nah, duit banyak impak jarang. Nauzubillah. Iya, kata ada. Akhirnya panggil anak tu. Nak, ini uang 80 miliar. Kayaknya habis, ayah tak lama lagi mati hidup ni kayaknya. Ya, sekarang bayar rekening kalian. Panggil dasman yang pertama, anak tua misalnya. Sah? Nah, langsung transfer 10 miliar. Habis itu adiknya dasman, Darman misalnya. Nah, habis itu pokoknya Darman semualah. Karena ayahnya Daud, jadi dia semua kan. Kasih, habis, dah. Selesai. Tapi kalau tuan-tuan takut tidak dijaga anak setelah itu, tidak ada untuk saya katanya, sisakan untuk anda. Sehingga yang sisa itu tidak banyak lagi bikin berebut mereka kan. Ya kira-kira berapa tahun hidup lagi? Hah? Kalau sudah 62 umur, maksimal umumnya tinggal 8 tahun. Berapa itu habis dalam setahun? Habis 1 miliar setahun, sisakan 8 miliar. Kan 80 miliar dia punya tadi. So, yang banyak kelahi itu kan yang banyak. Macam awak yang miskin-miskin ini tidak ada tinggal lahir apa, dia mau dikelahikan. Kan ya, korban itu kan gitu juga. Setelah terkumpul banyak, baru timbul masalah. Ketika tidak ada yang mau korban, atau korban di rumah masing-masing, tidak ada masalah. So, kenapa bermasalah? Karena kita mengelolanya tidak dengan ilmu pada umumnya, tapi atas hasil perundingan, hasil pendapat. Tentu pendapat bapak dengan pendapat bapak ini berbeda. Tetapi kalau kita menta'zim syariat Allah, menta'zim aturan Allah, berniat melaksanakan, tidak akan berbeda kita. Makanya Umar dengan Ali tadi selesai masalah, karena Ali membawa ilmu dari Allah, Umar membawa ilmu dari pendapatnya sendiri. Dan Umar menta'zim hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun dia sudah buat keputusan. Umar bukan ketua pengurus, Umar itu adalah khalifah yang kuasanya sampai ke Mesir, sampai ke Syam, bahkan sudah sampai ke Maroko sana kekuasaannya. Kan payah mencabut tu ya. Apalagi ketua panitia korban. Mana yang lebih susah mencabut? Keputusan Amirul Mukminin kah atau keputusan ketua panitia korban? Lebih payah mencabut panitia korban. Apa bedanya?
Karena Umar tunduk pada Al-Quran dan hadis. Panitia korban tunduk pada peserta korban. Itu masalahnya. Jadi kaum muslimin muslimat, makanya saya katakan dari awal, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mentakzim syiar Allah, itulah ketakwaan hati. Makanya korban itu ingat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging tu, darahnya bukan itu yang dikirim ke Allah, yang diterima di sisi Allah, tapi yang diterima adalah ketakwaan. Sama jadi harta warisan Allah tidak butuh, tapi untuk membagi harus dia karena dia lebih tahu apa yang menjadi maslahat bagi hamba-hambanya. Tapi kalau masih hidup kalian, silakan bagi sendiri. Sama dengan hewan tadi, kan yang membedakan kurban dengan sembelihan biasa adalah niat. Kalau sembelih untuk kebutuhan konsumsi keluarga, tidak ada aturan itu, tidak ada aturannya kan. Bawalah semuanya, makanlah itu. Nak bagikan siapa-siapa, silakan. Caranya terserah, karena ini terbuka. Tapi korban, tidak. Korban ada aturan mainnya, karena dia syiar. Syiar itu bukan buatan manusia. Tidak boleh ada di situ polesan-polesan manusia, kecuali dari sisi teknis yang dibolehkan. Misalnya bungkusnya nak pakai kulit kambing, dulu pakai kulit kambing, sekarang pakai kresek misalnya. Nak kresek putih, nak kresek hijau, nak hitam, teknis itu tidak ada batasannya. Tetapi kalau di bagiannya masuk upah bagi yang pengelola, itu dilarang. Siapa yang larang? Allah. Dari mana tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memberi upah kepada para panitia. Maka dari awal nyatakan Anda sukarela atau sebagai pekerja dengan upah. Lalu siapa yang bayar upah? Kata Ali bin Abi Thalib, kunna nu'til al-jazzar min indina. Kami memberi upah para tukang bantai dari saku kami sendiri. Siapa yang berkewajiban? Panitia atau orang berkorban? Orang berkorban. Karena asalnya kurban itu pekerjaan sang yang berkorban. Asalnya bukan orang lain. Saya nak berkorban. Korban apa? Kambing. Kapan saya cari? Tidak mungkin pas selesai sholat Idul Adha itu saya nyari kan. Ada orang selesai baru belanja setelah Idul Adha? Tidak. Harus saya beli minimal 3 hari menjelang itu. Nah, menjelang hari H, kambing itu harus saya jaga, harus saya pelihara, harus kasih makan, harus kasih minum, sah? Kan? Kemudian andainya saya tidak punya waktu untuk kasih makan, kasih minum, harus saya sewa orang lain, bayar juga. Ketika menyembelih nanti, kalau saya pandai nyembelih, saya sendiri yang sembelih. Kalau tidak, harus orang lain. Orang lain ini dua macam, ada yang dengan upah, ada yang tanpa upah. Nah, kata Nabi SAW, upah mengupah itu sudah ada sejak dulu, cuman tak boleh dari hewan kurban. Jangan mencari-cari alibi, jangan cari-cari modus. Tidak upah dosa, cuma dilebihkan 2 plastik. Apa namanya? Ini plastik panitia, isinya 3 kilo. Ini panitia untuk masyarakat biasa, isinya 0,5 kilo. Kok banyak? Kan dia bekerja, Ustaz. Berarti upah? Tidak upah dosa, cuma hadas. Karena dia bekerja dikasih. Kalau karena bekerja dikasih namanya, walaupun tulisnya hadiah, walaupun tulisnya kurban, itu hakikatnya adalah upah. Kenapa? Dilebihkan dia karena ikut jadi panitia. Dan ini kaum muslimin tidak diridai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak diridai Allah dan Rasulnya.
Oleh sebab itu, banyak sebenarnya solusi yang bisa diberikan. Satu, para pekurban ketika membayar wajib berkomitmen bahwasanya segala operasionalnya dia akan bayar. Sebab kita sudah melenggang aja, kasih duit. Kalau ngasih duit kan tidak payah harusnya. Berapa? 3.250.000, nih selesai. Yang payah itu kan memelihara kurbannya, kemudian menyembelihnya, mengulitinya. Itu kewajiban orang yang berkorban. Nah, sekarang ditangani oleh orang lain. Oleh sebab itu kaum muslimin itu mesti dibayar oleh yang berkorban. Atau misalnya ada satu orang dari kita yang diberikan oleh kelebihan, tidak, semua upah saya tanggung. Bagus juga. Mana tahu nanti ketuanya, pokok upah saya tanggung sendiri. Saya belikan seekor kerbau atau seekor sapi khusus untuk para pekerja, bukan kurban. Bagus sekali. Bukan masalah, tidak masalah dilebihkan daging tapi bukan dari kurban. Karena kurban itu lillah, dia yang harus bagi. Ya, dia yang boleh membagi. Dan dia melarang melalui nabinya untuk memberikan upah kepada para pekerja. Kemudian selanjutnya kaum muslimin dan muslimat, ini usulan tapi memberatkan. Saya paham, itu sangat memberatkan. Bagian itu, membagi daging kurban tidak mesti sama banyak. Itu bukan keadilan. Yang adil itu adalah sesuai kebutuhan. Buya anaknya 10, saya anaknya 2, tapi sama-sama dapat 1 kilo, adil? Hah? Saya masih bisa simpan untuk 3 hari, beliau untuk sekali makan tidak cukup. Oleh sebab itu, ini usulannya, saya paham memberatkan. Tapi kalau saya, insya Allah siap melakukan. Apa payah mendata orang cuma? Data ini anaknya keluarga 10. Masukkan yang 10 keluarga satu daftar. Ini keluarga 8 atau 9 sampai yang 2. Kan minimal kan 2 sekeluarga. Iya. Ada 1 juga ya dan meninggal, anak meninggal, suami sudah meninggal, misal 1. Saya klasifikasi berdasarkan itu. Nanti daging yang dikumpulkan per kepala, ternyata si warga ini 2.000 kepala. Lalu daging, ternyata daging ada 2.000 ton. 2 ton, berarti 2.000 kilo. Sekira 2.000 ton tadi, Masya Allah. Kalau itu saya nak daftar juga, melimpah itu. Jadi 2.000 kilo. 3 aja dibagi. Pertama dibagi yang 1-1, sekilo. Nih, 2 kilo. 3 kilo. Diatur. Yang beruntung yang 10. Jangan bingit pula, jangan hasad pula. Kenapa dia banyak? Zalika fadlullahi, makanya banyak anak. Makanya banyak anak kan sekali setahun coba yang begitu. Cuman saya yakin bagi panitia itu memberatkan, apalagi tidak ada upahnya. Karena memang perlu kerja lebih lain. Tapi insya Allah kalau saya bisa melakukannya. Cuman saya tidak mau jadi ketua panitia. Nah, itu aja masalahnya, saya tidak mau jadi ketua panitia. Nah, tidak sulit kan? Karena tidak sulit, coba aja. Nah, supaya keadilan itu betul-betul berdasarkan bukan sama banyak, tapi dasarnya kebutuhan dan manfaat. Jelas ya? Nanti melimpah pula daging pada yang vegetarian. Dia tidak makan daging, tapi daging banyak di situ. Yang suka daging tidak dapat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, yang Pak Adil itu bukan sama banyak per rumah, tapi adalah berdasarkan jumlah kepala yang ada di rumah itu. Jumlah kepala yang ada di rumah itu. Wallahu a'lam. Baik, barangkali sampai sinilah dulu. Yes, di sini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa kita melaksanakan syiar Allah, bukan karya kita sendiri. Jadi itu harus mengacu kepadanya dan pelajari ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan Allah terima kurban kita, berniat dan ta'zim dan pelajari ilmunya. Wallahu ta'ala alam.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.